البدر علينا من ثنية والشكر ما صلى عليه صلى. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mohon ibu-ibu anggota PGRI untuk menempati tempat yang masih kosong agar acara lebih hikmat dan lebih khusyuk. Ada buka Kiai Dimen tentang ajakan Pak Ustadz Kiai Dimen sebenarnya pas doa anu di saya matur dulu atau Kak Kiai gitu. Dimohon yang baru hadir untuk menempati tempat yang sebelah depan ini Bu, yang masih kosong. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk petugas bagian tasbih, mesin hitung manual, di depan ada Pak Tony dan belum ke dapat bagian. Bisa satu tasbih untuk bisa dibawa ke depan. Sebelum acara dimulai, dimohon smartphone untuk sementara di silent agar kita hikmat mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi faddalal musallina bi syafa'atil uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anami wa khairil bariyah. Yang terhormat dan kami muliakan Hadratul Mukarram Kiai Haji Zaki Abdullah, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul. Hadratul Mukarram Lora Aliyafi Mugni. Yang terhormat Dr. Andes Suhartoni MPD, Ketua PGRI Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati Kabid P2TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Yang terhormat Bapak Andi Yulian Haryanto, Eskom MPD. Mengindahkan syukur dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghimpun kita dan menggerakkan kita dalam kebaikan dan kemuliaan, serta menggerakkan kita dalam wadah perjuangan PGRI Kabupaten Situbondo. Salawat dan salam yang sempurna di setiap kedipan mata kita, setiap hembusan nafas kita, dan dalam hitungan Allah yang tak nilai jumlahnya, untuk sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat dan salam itu kita memimpikan beliau dan kelak dekat bersamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, PGRI Kabupaten Situbondo menghadiahkan kado terbaik untuk para anggotanya di tahun 2025 ini, berupa PGRI Kabupaten Situbondo bersolawat, yang hari ini akan resmi di grand opening launching langsung oleh beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Zaki Abdullah MPD. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan tujuan yang pertama, PGRI sadar bahwa perjuangan PGRI tidak ringan ke depan untuk memperjuangkan hak-hak para guru dan memperjuangkan pendidikan di Situbondo khususnya menuju Situbondo naik kelas. Kemampuan intelektual, kemampuan teori buatan manusia tidak bisa kita nomorsatukan, maka harus ada spirit langit yang harus menjadi energi kekuatan PGRI, kekuatan Madinah, kekuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat acara bersolawat. Yang kedua, Bapak Ibu, acara bersolawat ini adalah upaya PGRI menyambungkan silaturruh, ketersambungan jiwa perjuangan dengan para guru-guru di Situbondo. Ada Hadratul Marhum Ki Haji Sufyan Miftahul Arifin, Hadratul Mukarram Ki Haji Muhammad Khalil As'ad, yang gemanya untuk mensiarkan salawat nariyah di Situbondo benar-benar harus kita teladani dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Dari dua tujuan inilah PGRI Situbondo di bawah kepemimpinan Bapak Suhartoni akan mulai hari ini meluncing, grand opening acara PGRI Kabupaten Situbondo bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah, untuk singkat acara ini akan diawali dengan tawassul bil Fatihah yang akan langsung dipimpin oleh beliau Lora Aliyafi Mugni. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, acara 3-in-1, tausiah taukidiyah, nasihat untuk penguatan seperti apa bersolawat, apa energi solawat, dan apa makna solawat nariyah. Dilanjutkan dengan pembacaan solawat nariyah bersama-sama nanti sebanyak 4.444. Dan puncak dari munajat kita hari ini adalah doa bersama. Ketiga acara ini langsung akan dihandle oleh beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Zaki Abdullah. Bapak Ibu, langsung kita masuk acara pertama, tawassul bil Fatihah, kepada beliau Al-Mukarram Lora Aliyafi Mugni Abdina Ngatoraki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliyaka salihin jami'i awliya illah wa waliyatillah min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bariha abaina wa ummahatina jaddatina masyayihina inna Allah yuqaddisu arwahahum wa yunawwiru darayahum ويفيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا من فيضاتهم وعلومهم وبركاتهم وأمدادهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ونيل كل معمول ودفع كل بلايا ومصائب وفتن وسرور وعلانية في الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Al-Fatihah tadi akan menguatkan wasilah sambungan kita dengan baginda Nabi dan para guru-guru dan ulama-ulama, para aulia yang membawa selawat nariyah hingga sampai kepada kita. Ibu bapak yang berbahagia, selanjutnya adalah tausiah, penguatan kepada kita. Apa di balik selawat nariyah? Mengapa harus 4.444? Mungkin kita bertanya-tanya. Mohon kepada beliau untuk memberikan penguatan kepada kita. Langsung nanti akan memimpin pembacaan selawat nariyah dan dimohon yang memegang tasbih hitungan yang ada di tangan Bapak Ibu nanti dibaca di sebanyak 2 putaran. Dilanjutkan dengan doa bersama. Kepada beliau Hadratul Mukarram Ki Haji Zaki Abdullah Abdina ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh pimpinan atau pengurus PGRI Situbondo dari jajaran ketua dan sampai saja pengurus-pengurus yang lain, Nora Aniyafi Muni dan Bade Cihanan juga, para bapak, para ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah siang ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di dalam acara sholawat yang insya Allah ini akan dijadikan kegiatan rutin. Dan ini semangkin nika merupakan acara perdana atau begila ikut launching.
Tapi insya Allah ini akan dilaksanakan secara rutin. Dan kemarin beberapa hari yang lalu pengurus-pengurus atau pimpinan PGRI waktu silaturahim ke tempat saya sudah disepakati dengan Lora Yafi yang bertugas untuk menjadwal dan sudah dibantu oleh Lora Yafi untuk para kiai yang nanti akan bertugas di dalam setiap rutinan sholawat nariyah yang insya Allah setiap bulan atau setiap Rabu Wage. Mudah-mudahan nanti bukan cuma di tingkat cabang, bukan di tingkat kabupaten. Nanti mudah-mudahan PGRI kecamatan-kecamatan juga bisa melakukan hal yang sama. Karena kepentingan sholawat ini banyak para bapak, para ibu. Selain untuk kepentingan masing-masing kita, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, tapi sesungguhnya sholawat ini memang dari awal, kira-kira tahun 70-an terutama, atau awal 80-an, itu digerakkan sebenarnya memang untuk kepentingan orang banyak, bukan cuma untuk kepentingan pribadi-pribadi. Karena itu kemudian dibuatlah rutinan-rutinan sholawat di beberapa titik, di beberapa tempat. Dan kesemuanya menikah bukan saja untuk kepentingan diri sendiri saja. Karena apa? Kalau untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, kita ini bisa sholawat dimanapun dan kapanpun. Bisa kita sholawatan di rumah, bisa kita sholawatan sambil di atas kendaraan. Tidak perlu ada kumpulan, tidak perlu ada rutinan-rutinan. Bahkan dalam beberapa hal rutinan-rutinan itu, nah ini harus dihindari. Kemudian menjadi lebih bersifat seremoni. Makanya kita hindari, kita upayakan rutinan-rutinan itu bukan cuma soal seremoni. Makanya tadi katanya Pak Ketua, Kak Dinto, tidak ada sambutan-sambutan, langsung sholawat. Ini sebenarnya dalam rangka untuk menghindari jangan sampai cuma sekedar seremoni. Pas kalau pai ke Kanjeng Nabi, nah pas. Kalau pai ke sholawat, pas. Nah, jadi kenapa perlu dibuat rutinan-rutinan, bahkan katanya K. Sufyan, rutinan bahkan tidak perlu anggotanya banyak. Karena kita ini tidak untuk membesarkan majelis. Anggota boleh 7 orang, 8 orang, 10 orang. Bahkan katanya K. Syainuri kalau bisa anggota itu tidak lebih dari 25 orang. Kecuali karena keadaan tertentu, ada majelis sholawat sampai anggotanya 100, 200. Oke, itu karena keadaan tertentu. Kekurangan tenaga, kekurangan kiai yang akan membina majelis tersebut misalnya, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau banyak para kiai yang bisa menunggoni majelis-majelis tersebut, maka anggota-anggota sholawat kapeto, kabelu, kasanga, walaupun tidak bisa hatam sekaligus, 4.444 misalnya dicicil 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, tidak apa-apa.
Yang penting benar-benar kita bersolawat, benar-benar kita ingin menjadi salah satu, menjadi bagian dari cita-cita perjuangan besar. Nah, jadi para bapak, para ibu yang saya muliakan, kepentingan sholawat nariyah ini kenapa harus dibuat rutinan dan dibuat secara berjamaah-berjamaah? Sekali lagi karena memang kepentingannya bukan cuma kepentingan pribadi. Tapi kepentingan kita semua. Apa itu? Untuk membangun agama di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Sehingga kalau agama kita terbangun, maka segala sesuatu yang kita lakukan, pasti kalkulasinya adalah kira-kira akan mendapatkan ridho Allah atau kira-kira akan mendapatkan murka Allah. Orang kalau punya kekuatan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, spiritualitasnya, agamanya kuat, mesti bitongan pertama setiap akan melakukan apapun, bitongan pertama, kira-kira edukani pengiran, kira-kira oleh ridha pengiran. Nah, kalau ini yang terjadi di dalam diri kita, maka inilah sesungguhnya yang kita sebut dengan agama diri kita sudah mulai terbangun. Karena kita sadar para bapak, para ibu yang saya muliakan, manusia itu sehat fisik penting. Kita semua mencari paling nasihat terus bi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga, teman, saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehat fisik saja itu bukan manusia yang paripurna. Manusia yang paripurna itu sehat fisik, sehat spiritual. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, secara fisik manusia ini pasti tidak ada halangan untuk bisanya menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Pasti tidak ada halangan secara fisik. Semua sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Sholat, puasa, zakat, dan segala macam. Tapi kenapa walaupun secara fisik orang tidak ada halangan untuk tetap melakukan sholat, ya kecuali karena sakit, karena apa, itu pun ada dispensasi-dispensasi tertentu. Tapi kenapa banyak orang yang tidak sholat? Secara fisik tidak ada halangan orang untuk menunaikan puasa. Kenapa banyak tidak puasa? Sesungguhnya persoalannya persoalan rohani. Persoalan spiritual. Banyak jamaah-jamaah sholawat itu para bapak, para ibu yang pekerjaannya keras, berat. Pekerjaannya itu sangat berat. Jadi tukang tebang, jadi tukang panggul, jadi tukang pekol. Saya punya teman itu punya usaha jual beli jagung, beras, dan seumpamanya. Itu panglako-panglakona, itu tugasnya itu menurunkan barang dari truk ke gudang. Itu walaupun sak puasaan katanya teman saya ini, kata majikannya ini, walaupun dalam keadaan Ramadan,
pegawai-pegawai dia tetap puasa. Kenapa? Yaitu tadi, walaupun pekerjaannya berat, rohaninya kuat, sehingga tetap puasa. Nah, makanya kalau ini kita gerakkan bersama-sama, semakin banyak orang punya kesadaran, punya punya kekuatan rohani yang seperti kita inginkan, wah, insya Allah ke depan kita semua akan melihat bagaimana kesadaran beragama ini semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Mudah-mudahan dijadikan kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat pernyataan Kapolres, pernyataan Pak Dandim pada tahun 2017-2019. Kata Pak Kapolres waktu itu bilang sama saya, Kiai, barokahnya ada solawat-solawat narian di kampung-kampung, di dusun-dusun, di RT-RT. Waktu itu menurut catatan Pak Bupati Dadang, titik solawat waktu itu 2017-2019 itu ada sekitar 3.000 sekian titik. Di seluruh desa se-Kabupaten Situbondo. Itu katanya Pak Kapolres, Alhamdulillah Kiai, barokahnya titik-titik solawat di Situbondo ini, belum tentu dalam 1 tahun ada satu kejahatan di dalam satu kecamatan. Pak Kapolres bilang di Situbondo ini Kiai, kejahatan, kriminalitas kurang dari 17. Selain karena memang itulah yang kita harapkan, ada peningkatan kesadaran di dalam keberagamaan, tapi juga di sisi lain, karena saya tidak percaya Bapak Ibu orang melakukan kejahatan itu karena benar-benar misalnya soal-soal yang sifatnya dengan kesulitan-kesulitan hidup misalnya. Orang mencuri karena harus menghadapi kesulitan di dalam sehari-hari yang mau dijadikan konsumsi keluarga misalnya. Saya tidak percaya. Banyak orang yang lebih melarat, banyak orang yang lebih laib, tak ngicok dia. Tak ngicok. Justru saya ngicok ini kampo saya tak pati laib ruwa justru. Saya soki-soki ruampo saya ngicok kadang. Lemangkana saya masih ingat betul itu. Maka harapan kita lewat sholawat ini para bapak, para ibu bukan cuma kita untuk mendapatkan pahala, bukan cuma kita ini untuk mendapatkan fadilah, tapi dengan sholawat kita ingin membangun agama di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam Situbondo yang kita cintai. Menteri paringaki bi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang untuk para guru-guru. Ini makin penting bersolawat. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu sehari-hari berhubungan dengan anak-anak kita, berhubungan dengan murid-murid yang ada di sekolah-sekolah yang bapak ibu-ibu bertugas. Lamun para bapak, para ibu lebur asolawat, senang asolawat, maka itulah para bapak yakin sekali
anak-anak kita yang sekarang kita didik di tempat para bapak, para ibu bertugas, di sekolah manapun, itu nanti depak ke waktu tua, satu wana deki anak-anak didik kita, insya Allah bakal jadi orang-orang yang mulia kakak deki. Amin. Kenapa? Katampiasan solawat para bapak, para ibu. Anak-anak didik kita yang adalah anak-anak Situbondo, anak-anak orang-orang Situbondo, kalau para guru, para ibu, bapak-bapak, ibu-ibu guru ini lebur as-solawat, cahayanya itu, bapak ibu mungkin tidak paham, tidak masalah. Tak kudu paham, tak kudu. Tapi cahaya kita bersolawat itu, nanti oleh Allah, akan juga berdampak kepada semua yang berhubungan dengan kita. Kalau kita punya murid-muridnya bekale pamilo bi Allah, mon kita andi usahana bekale pamilo bi Allah, mon kita andi keluarga, andi anak keluargane pamilo, mon andi kancana juga bekal katampiasan. Bahkan saya cerita sama teman-teman waktu ke rumah waktu itu. Banyak pondok-pondok pesantren itu, kiainya itu tidak benar-benar melakukan kegiatan belajar mengajar seperti tatap muka. Saya cerita, Hadratas Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin, itu tidak pernah ada kegiatan belajar mengajar tatap muka, maca kitab, morok. Kiai As'ad itu tak pernah morok. Kecuali mungkin ketika masih muda. Tak pernah morok. Tapi Kiai As'ad ini katanya ada santri senior cerita sama saya. Itu yang dijadikan wirid beliau, yang dijadikan wirid oleh beliau, kalau dalam bentuk lembaran-lembaran itu setinggi segini katanya. Sacema-cema hizib, sacema-cema solawat, sacema-cema zikir. Sehingga apa? Ya tak usah buruk dak santrena. Cukup ngaji lagi, maca lagi solawat, maca lagi hizib. Tre santrena pas dadi orang mulja. Tre santrena tak bengal alako perkara-perkara sedukan Nabi Allah. Iya. Saya punya guru Kiai Hasan Abdul Wafi. Kiai Hasan Abdul Wafi ini dulu katanya waktu ngaji di pondok, kalau kegiatan tatap muka dengan kiai, belajar mengajar dengan kiai, itu kiai tidak bisa terdengar suaranya dengan jelas. Kiai mon morok tak pakai keding ben santri. Cuma anehnya, kata beliau, tre sing ngaji, begitu pulang ke pondok, begitu buka kitab, begitu buka yang dikaji tadi, itu langsung paham. Padahal morok, tak pati ranying, tak bisa keding dengan jelas. Kenapa? Itulah kekuatannya. Solawat, kekuatannya zikir, kekuatannya Al-Quran. Nah, kalau ini saya bilang sebagai salah satu jalur khusus untuk bagaimana melihat anak-anak kita ke depan, murid-murid kita ke depan, menjadi orang-orang yang mulia, fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Makanya mereka benar-benar akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat Mula melihat kalau ini terjadi, kita akan melihat dampaknya 10, 20, 30 tahun ke depan. Mungkin hari ini tidak terlihat dampaknya. Tidak apa-apa.
Anak-anak kita masih usianya muda, masih usia belasan. Tidak apa-apa. Tapi ketika nanti 20-30 tahun yang akan datang, barokana para bapak, para ibu guru, ndak asolawat, lebur asolawat, anak-anak kita jadi orang-orang yang mulia. Amin. Mulia secara duniawiyah, mulia secara ukhrawiyah. Amin. Allahumma. Makanya pula saya secara pribadi berharap selain rutinan di kabupaten, nanti di kecamatan-kecamatan saya sudah bersama Pak Tony, bersama pengurus-pengurus PGRI, Nika sudah napanya mana punya kesepahaman, oh nanti sampai ke tingkat kecamatan bisa dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk apa? Untuk kita semua, para guru, para bapak, para ibu guru, mulai terbiasa bersolawat. Harapannya sekali lagi, bukan cuma untuk diri kita masing-masing, bukan cuma untuk keluarga kita masing-masing, tapi juga untuk anak-anak didik kita yang sekarang sedang diasuh oleh kita semua. Mudah-mudahan kelak saku akun jadi orang-orang semurjah monggo Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama sehingga tujuan kita jelas. Dan saya sudah minta Rayafi ini untuk mengatur jadwalnya. Jangan saya terus. Saya ini mohon maaf. Benih apanya mana benih keng berem making pacet tugas sebanyak gia. Saya ini insya Allah minggu ini ke Madura, setelah itu ke Raas, kemana-mana gitu. Jadi nanti ke Lora Yafi ini nanti akan menjadwal kiai-kiai muda. Kiai-kiai muda sudah dibuat listnya. Nanti ini yang akan bertugas untuk membersamai kecamatan-kecamatan di seluruh Situbondo ini untuk bisa tetap dalam satu tujuan. Kenapa dibuat listnya para kiai ini? Karena supaya tujuannya pada. Tujuannya pada. Nah, baik. Saya kira saya tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita bersolawat. Niat saya pertama, ini dicamkan baik-baik. Bahkan niat ini bisa dipakai untuk apapun. Ada salah satu kiai kita, Kiai Ubaidillah Hasan. Ini termasuk Luwai Rayafi ini kan. Sering ajabu, sering menyampaikan, niatnya sholawat ini bisa dipakai untuk apapun. Untuk atani ajakan termasuk bapak dan ibu sekalian, misalnya niat untuk setiap kali berangkat bertugas. Ini bagus. Kenapa? Nomor setung. Kita niat untuk supaya lewat sholawat, iman kita makin hari makin kuat. Makin bertambah waktu makin kuat. Sajian kuat. Apa tandanya iman kuat? Iman yang kuat itu para bapak, para ibu, adalah iman yang bisa mengendalikan gerak dan diam kita. Saya mau gerak, saya mau diam, semuanya dikendalikan oleh iman. Kalau iman saya mengatakan harus gerak, saya tidak akan diam. Kalau iman saya mengatakan saya harus diam, saya tidak akan gerak. Nah, kalau itu terjadi, berarti iman saya kuat. Itu nomor satu. Nomor dua, kula panjenengan niata makle andi ate lordu, andi ate lembut. Hati yang lembut itu bagaimana? Hati yang ketika menerima dan menjalankan ajaran agama,
bisa dengan senang hati, bahkan bisa terhibur hati. Kalau ada cerita para ulama itu sholat dalam setiap malamnya ratusan bahkan lebih dari 1000 rakaat, itu karena keterhiburannya dengan sholat. Bodoh orang nyari hiburan kalaban perkara-perkara setak gena. Mon orang maca sholawat wae saprapat jam abid. Tapi mau nyongok TikTok, nyongok YouTube, tak ada 5 jam tak kerasa. Nah, tapi kalau hati lembut, keterhiburannya kalaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor telok, kita niat malih husnul khotimah segala urusan. Urusan paling kene, paling raja, paling penting, paling tak penting. Apapun yang menjadi urusan kita, mohon kita dalam 1 minggu, andi 5 urusan, kelima-limanya berkesudahan dengan kebaikan-kebaikan. Itu namanya husnul khotimah. Terutama pada saat kita nanti dijemput oleh ajal masing-masing. Nomor 4, niata kita seteja maklai pasalamet dari semua yang namanya bencana, malapetaka, musibah. Bencana alam, bencana keluarga, bencana ekonomi, bencana apapun. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita semua selain ditunaikan oleh Allah tapi juga diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita punya hajat, kemudian hajat ditunaikan oleh Allah tapi menyebabkan celaka. Ada orang berhajat, ada orang punya kebutuhan, punya hajat untuk punya mobil. Tapi begitu mobil diberi, akhirnya kecelakaan. Enggak. Kita ingin hajat kita ditunaikan, tapi diridhoi oleh Allah, tidak menyebabkan kita celaka, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Niat nomor 6, nomor 7, nomor 8, tore pundaban panjenengan mungkin andi hajat tertentu ke pangeran, andi masalah tertentu ke pangeran, toro aki, mudah-mudahan kesadajana oleh tambahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dimasukkan dalam niat kita ini murid-murid kita semua. Murid-murid, anak-anak murid kita di seluruh Situbondo. Di seluruh SD, SMP, SMA, lembaga-lembaga pendidikan di Situbondo. Mudah-mudahan saja hepatiti orang-orang semurjah bi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki baca napanya mana? Kaleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman
Sorry. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salah satu juga amal yang paling ekale buri Allah panika jepon Kanjeng Nabi atwamuha wa infallah. Amal yang paling disukai oleh Allah itu yang paling rutin, sekalipun sedikit. Kita kumpul sekarang 5 minggu sekali setiap pagi, tapi rutin. Sedikit iya, karena cuma 5 minggu sekali. Cuma karena rutin, maka itulah yang paling disukai oleh Allah. Nah, kalau kita semua mulai sekarang sudah niat bahwa nanti setiap kali ada pertemuan sholawat saya mau hadir, maka kalau nanti kita ini misalnya ekon cudban pangeran tepaan berdejalan, itu oleh Allah tetap dicatat matinya sebagai orang yang sedang bersolawat. Timon orang aniat engkau sampai mati mohon baraka kumpulan selawat. Walaupun alafo nanang esabel pasipun cubi pangeran mati, itu tetap di pangeran yang kepecatat sebagai mati kepala selawat. Inilah salah satu keistimewaan rutinan-rutinan. Makanya mudah-mudahan kesejahteraannya kita terima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih nanya ona sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, demikianlah acara pada hari ini, acara launching PGRI Kabupaten Situbondo Salawat. Semoga kita dengan niat tekad yang bulat untuk terus bermajlis salawat bersama PGRI, Allah hadiahkan kepada kita istiqomah dan dawam dalam salawat. Akhirnya, saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan dimohon tasbih manual yang tadi dibagikan untuk tidak dimasukkan ke tasnya masing-masing, tapi dikumpulkan kepada tim bagian tasbih. Ibu bapak yang berbahagia, melalui angkatan darat saya mohon maaf yang seluas-luasnya, melalui angkatan laut saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa
تسقى الغمام بوجهه الكريم وعلي وصبي في كل لمحة ونفس ددي كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس دقيق معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صلاة وسلم سلاما تامان على سيدنا محمد الذي تنحل فيه الفقد